Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat malam masyarakat Lampung Utara dan sekitarnya. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengadaan randis atau kendaraan dinas. Dalam satu pekan ini, dunia media sosial ramai sekali memperbincangkan pengadaan kendaraan dinas di Lampung Utara. Banyak anggapan bahwa pengadaan randis atau kendaraan dinas tersebut belumlah perlu. Namun, mengingat banyak randis yang sudah tidak layak pakai dan untuk sebuah kebutuhan, maka pemerintah daerah memandang perlu adanya pengadaan randis ini. Apalagi seorang pejabat negara bisa mendapatkan kendaraan dinas jika sudah memiliki tingkat jabatan, baik itu dari eselon 4 sampai dengan eselon 2, baik yang mempunyai kedudukan atau sebagai kepala kantor dengan wilayah kerjanya. Ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dan berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang tetap barang milik negara atau daerah yang berupa kendaraan perorangan dinas, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, untuk menanggapi hal ini, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini ada dari Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bang Chandra Setiawan, SEMM. Selamat malam, Bang Chan. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang Chan ya? Alhamdulillah sehat. Di sini juga telah hadir Kabid Aset dari BPKAD Lampung Utara, Bang Biantori Esos MH atau biasa amal kerap sapa Bang Mandek. Selamat malam ya Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Di sini juga telah hadir pengamat ekonomi yang sudah tidak asing lagi di layar kaca kita, Bang Saukani Hasan SEMM. Selamat malam Bang Saukani. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja nih ke Bang Chan. Ya, Bang. Iya Bang. Bang, benar nggak nih Bang, jika pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu berencana untuk membeli kendaraan dinas? Nah, jika benar, kalau boleh tahu nih Bang, berapa unit sih Bang? Atau berapa mobil yang akan dibeli nih Bang? Ya, silakan Bang. Ya, benar, rencana Pemda akan mengadakan randis, itu ada 7 unit. Ya. Kebetulan ada di DPA-nya ada di bagian pengadaan barang dan jasa. Dan kebetulan tadi sore kita mendapatkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 tentang adanya pemotongan dana transfer ke daerah, dan pengadaan randis tersebut ditunda sampai keuangan daerah memungkinkan. Itu. Jadi dana tersebut tadi peraturan pemerintah tadi PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 adanya pemotongan dana transfer ke daerah. Oke, jadi perencanaan randis ini bagaimana Bang kalau adanya pemotongan dana tersebut? Berarti belum dapat dilaksanakan ya Bang? Ditunda. Oh, ditunda dan kebetulan tadi
kita melakukan tender cepat sampai dengan terakhir tidak ada yang menawar, jadinya kita tunda semua. Masih ditunda ya Bang ya? Ya, ditunda sampai keuangan daerah memungkinkan. Berarti belum ada waktu belum ada waktu yang pasti nih Bang terkait belum ada Randis waktu, ini. belum ada waktu, Pak. Oke. Akhir-akhir ini media sosial ini ramai sekali nih Bang, memperbincangkan tentang pengadaan Randis ini. Iya. Ya. Kira-kira apa sih Bang yang mendasarinya gitu Bang? Mendasari tentang pengadaan Randis ini gitu Bang. Ada nggak sih dasar ataupun landasannya tertentu gitu Bang? Kalau kami kebetulan kami baru 1 bulan ya, 1,5 bulan ya masuk ke bagian pengadaan barang dan jasa, dan kita lihat di DPA-nya ada pengadaan Randis dan kita persiapkan dokumen-dokumennya, kita tanyakan dananya, kesiapan dana di BPKAD siap. Kemarin ya kita lelang, dasarnya dari DPA dan dokumen pelaksanaan anggaran di sekretariat Pemda. Iya. Kalau boleh tahu berapa pagu itu Bang untuk pagunya kira-kira 2,9 M. 2,9. Iya. Oke. Ya, kita sudah berbicara tentang tadi Bang Chan berbicara tentang bahwa adanya pemotongan dana. Jadi Randis ini sementara ini belum dapat diadakan ya Bang. Ditunda sementara. Baik, kita beralih nih ke Bang Wandek. Ya. Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang, bisa nggak sih Bang Abang tolong jelaskan tentang proses nih Bang, dari penyusunan bahan, perumusan kebijakan, analisis perencanaan tentang pengadaan kendaraan dinas tersebut nih Bang. Ya, silakan Bang. Iya. Terima kasih. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada rekan saya dari Kabak Pengadaan Barang dan Jasa, dan juga ada Bang Saukani selaku pengamat ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Terkait dengan apa yang ditanyakan Mbak Amel tadi, dari sisi penganggaran, perencanaan dan penganggaran, kami dari bidang aset itu terlebih dahulu akan menguraikan sedikit atau menjelaskan tentang barang milik daerah atau yang biasa dikenal dengan singkatan BMD. Bahwa BMD ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pengelolaan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Iya. Nah, kemudian itulah dasar hukumnya. Atas pelaksanaan itu diantaranya adalah dasar-dasar hukum pokoknya adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang terakhir diubah itu dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Untuk petunjuk pelaksanaannya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan Kabupaten Lampung Utara sendiri telah menetapkan perda, yaitu Perda Kabupaten Lampung Utara nomor 06 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang tentunya harus diubah juga karena terkait perubahan dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2018. Dalam pengelolaan BMD itu terdapat 11 alur. Apa itu Bang? Alurnya? Atau siklus kegiatan, antara lain terkait pertanyaan Mbak Amel tadi, itu adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Iya. Kemudian pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Banyak sekali, sehingga ya luar biasa ya tebalnya, baik Permendagrinya maupun perdanya. Terkait pertanyaan di atas, yang dapat kami sampaikan
adalah dalam hal menentukan kebijakan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam dasar-dasar hukum tadi, ya. Perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Iya. Di antaranya adalah bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan perumusan rincian kebutuhan barang milik daerah. Jadi rangkaian kegiatan, ada beberapa kegiatan sampai dengan itu bisa dianggarkan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan apa? Tindakan yang akan datang. Nah, maksudnya adalah ketersediaan barang milik daerah itu merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dan atau pengguna barang. Dalam hal ini pengelola barang adalah Bapak Sekda, pengelola barang, dan pengguna barang adalah kepala SKPD atau OPD. Selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah itu disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, Mbak Amelia, serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Nah, perencanaan kebutuhan barang ini dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun ya? Iya, setiap tahun setelah rencana kerja atau yang biasa disingkat Renja SKPD itu ditetapkan. Nah, kemudian perencanaan kebutuhan ini merupakan salah satu dasar bagi SKPD atau OPD dalam mengusulkan penyediaan anggarannya. Penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru atau new initiative. Dan angka dasar atau yang biasa disebut baseline. Serta penyusunan rencana kerja dan anggaran yang biasa disingkat RKA. Iya, RKA. Jadi rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya adalah BMD dijadikan perencanaan ini dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Ya. Apa itu RKBMD? Yaitu rencana kebutuhan barang milik daerah. Kemudian ada di sini kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah agar optimal, efektif dan efisien. Di antaranya adalah diawali dari OPD itu melakukan analisa kebutuhan barang, baik jumlah maupun spesifikasinya. Dan selanjutnya menyesuaikan standarisasi yang ada, standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah. Selanjutnya adalah menginventarisasi kondisi barang daerah yang sudah ada. Apakah perlu penambahan, penggantian, atau cukup dilakukan perbaikan saja. Ya, baik. Dari analisis dari Bang Landek tadi, menurut Abang terkait analisis dari perencanaan pengadaan barang ini sudah tepat belum nih Bang? Tentunya setiap OPD itu akan melaksanakan tahapan-tahapan itu. Seperti apa yang kami sampaikan tadi. Karena itu merupakan persyaratan atau siklus yang harus dilalui oleh setiap atau masing-masing OPD dalam hal penganggaran nantinya. Artinya mekanisme perencanaannya itu dia tadi, seperti yang kami sampaikan tadi. Itu saya yakin dan tidak ada yang terlewatkan. Iya. Termasuk dalam penganggaran yang disampaikan oleh Bang Chan tadi. Iya, karena itu muncul dari setelah tadi rencana kerja sudah ditetapkan. Gitu. Berarti menurut Bang Wan ini perencanaan untuk Randis ini sudah tepat ya Bang ya? Sudah tepat. Sudah tepat. Oke. Saya menambahkan kenapa saya katakan itu karena kan dasar kebijakannya tadi itu penentuan kebijakannya tadi itu dilihat dari kebutuhan yang ada dalam rencana kerja itu, apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program kegiatan di dalam rencana kerja itu. Ya. Baik, ya, terima kasih Bang Wan. Kita beralih sebentar nih ke Bang Saukani. Bang Saukani, gimana nih Bang menurut perspektif ekonomi terkait dari pengadaan randis atau kendaraan dinas?
Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sebetulnya pengadaan randis ini bukan suatu hal yang aneh, ya. Itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Karena di dalam ilmu manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia, seorang pekerja itu dia akan produktif manakala fasilitas yang dia butuhkan terpenuhi. Iya. Mulai dari ruang kerja yang nyaman, kemudian alat transportasi yang nyaman, Iya. itu memang diatur untuk menciptakan produktivitas kerja. Ya kan? Nah, apalagi pengadaan randis yang diselenggarakan oleh Pemda ini bukan satu hal yang tiba-tiba muncul, tapi sudah melalui proses. Ada tahapan-tahapannya Ya, ya Bang ya. ada proses perencanaan yang panjang. Iya. Ya kan? Baru muncul di DPR untuk dibahas. Setelah dibahas di DPR, disetujui, baru bisa dilaksanakan. Jadi tidak muncul tiba-tiba atas kemauan dari kepala OPD-nya atau apa, bukan. Ya, tapi sudah melalui proses yang panjang. Nah, kemudian saya juga melihat untuk Lampung Utara khususnya, memang kendaraan dinas ini sudah sangat memprihatinkan. Ya. Saya punya kawan, salah satu kabid, ya, yang saya geli sendiri lihatnya. Kenapa nih Bang? Beliau dapat mobil dinas, Iya. tapi mobil dinas itu dipakai berangkat dari rumah ke kantor 3 kali mogok. Kurang layak pakai seperti itu Bang. Jadi bagaimana dia mau produktif? Iya. Ya kan? Kalau dari rumah ke kantor saja 3 kali dandan mobil. Belum isi bensin kali Bang, apa gimana? Jadi bagaimana dia mau memenuhi keinginan atau tuntutan masyarakat kalau kondisi fasilitasnya seperti itu? Ya kan? Jadi satu hal yang wajar ketika Pemda memiliki niat untuk memperbarui randis. Ya kan? Karena kita juga menuntut kepala OPD untuk bekerja maksimal. Kalau fasilitasnya tidak dipenuhi, ya tidak mungkin. Iya benar. Nah, ini muncul polemik di tengah masyarakat. Sebetulnya mungkin karena momennya yang tidak pas sebetulnya. Ya kan? Rencana itu muncul di tengah masyarakat ketika masyarakat sedang menghadapi Bencana nasional. bencana yang sangat-sangat luar biasa, Ya, ya, internasional dengan lah. adanya COVID ini. Nah, sehingga ini memancing kecemburuan sosial bagi masyarakat. Iya. Ya kan? Kami cari makan aja susah. Kepala dinas sudah jadi pejabat masih minta mobil baru. Ya kan? Nah, karena mereka hanya berpikir ringkas. Ya kan? Mereka tidak tahu bahwa perencanaan ini dibuat ada multiplier effect yang diharap. Ya kan? Bukan begitu mobil dinas dibeli kemudian diberikan kepada kepala OPD selesai, tidak sampai di situ. Ada perencanaan sebelumnya. Tapi ada multiplier effect, ada efek domino yang diharap. Ya. Ya kan? Dengan diberikan mobil itu, kepala dinas jadi semangat kerja. Dengan semangat kerja, dia tentunya akan bersemangat membina bawahan-bawahannya. Kemudian dia bersemangat untuk mengembangkan OPD yang dia pimpin. Ya kan? Nah, sehingga tujuan visi dan misi Lampung Utara bisa tercapai. Ya kan? Nah, jadi saya rasa tidak ada yang aneh dengan perencanaan ini. Demikian. Ya, kita beralih nih ke Bang Chan. Bang Chan, tadi kan Bang Chan sempat mengulik tentang adanya penundaan sementara ya Bang ya, terkait dana. Ini apakah hal ini berlaku hanya di eksekutif aja Bang? Sedangkan di legislatif pun ada yang namanya pengadaan gitu juga Bang? Ya. Silakan Bang. Kemungkinan besar ya semuanya kita tunda. Semuanya Ya, tertunda? semuanya Berarti ditunda eksekutif karena adanya pemotongan transfer ke daerah itu sangat signifikan. Tapi jumlahnya saya kurang jelas, tapi yang jelas sangat besar. Mungkin ya semua
pengadaan kendaraan dinas ya ditunda juga. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Saukani tadi, yang apa terkait pengadaan kendaraan dinas yang momennya kurang tepat. Sebenarnya ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan juga tidak, karena perencanaan kendaraan dinas ini sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya tertunda. Iya. Nah kebetulan pas sekarang ini kita rencanakan, sudah disetujuin dewan, sudah dievaluasi oleh provinsi dan kita laksanakan. Kebetulan lagi situasi lagi situasi lagi COVID gini. Sebenarnya anggaran untuk COVID sendiri ada sebenarnya ya. Terus untuk kendaraan pengadaan kendaraan mobil juga ada. Sebenarnya saya ibaratkan kita ini ibarat mobil lah, rodanya 4. Semua roda itu kalau lagi berjalan ya berputar semua. Kalau satu aja yang berhenti, ya terganggu kendaraan itu. Bahkan mungkin kendaraan itu bisa rusak kalau ada yang terhenti. Makanya semua roda pemerintahan itu berputar semua, baik untuk penanganan COVID dia ada, untuk penanganan mobilitas pemerintah daerah juga kita adakan gitu. Ada semua ya Bang? Ya. Tadi Abang sempat berbicara tentang anggaran dari pengadaan itu ada, tapi di COVID juga ada. Berarti di COVID kan sudah ada nih Bang. Di pengadaan randes itu ada, kenapa ditunda gitu Bang? Apakah ada biasanya kalau istilah orang-orang itu subsidi silang gitu Bang? Apakah diperuntukkan untuk COVID dulu pengadaan dari dana dari pengadaan randes atau tidak? Enggak, sebenarnya untuk anggaran untuk penanganan COVID ini sebenarnya sudah ada. Nah, pas kebetulan ada turun peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 yang baru kita terima tadi. Itu ada pemotongan dana transfer untuk daerah yang sangat signifikan besarnya, sehingga pemerintah daerah perlu untuk merasionalisasi lagi anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan. Nah itu kebetulan lagi ada rapat juga malam ini untuk membahas apa aja yang harus dirasionalisasi, termasuk pengadaan kendaraan dinas. Ya. Mungkinkah pemotongan anggaran itu karena COVID Bang? Mungkin jadi. Bisa jadi ya Bang ya. Ya. Jadi yang kata Amal tadi itu subsidi silang mungkin ya Bang ya, difokuskan pada COVID dulu, barusan ditunda gitu Bang. Dari pusat kita ini dananya dari pusat. Ya, baik. Kita lanjut nih ke Bang Wandek nih. Bang, tadi kan Abang berbicara nih Bang tentang analisis dari perencanaan ya Bang ya. Nah Bang, adakah langkah nih Bang atau terobosan dalam perumusan dari kebijakan penatausahaan barang tersebut Bang? Waduh, ini pertanyaannya menarik sekali nih Bang. Iya, Bang. Karena salah satu siklus dari kegiatan yang juga penting dalam pengelolaan barang milik daerah ini itu ada pada penatausahaan. Benar. Ya, baik itu di SKPD selaku pengguna barang maupun di kabupaten selaku pengelola barang, tepatnya di BPKA Kabupaten Lampung Utara bidang aset. Nah, terkait dengan penatausahaan ini banyak sekali ya rangkaian kegiatannya. Apa itu rangkaian kegiatannya? Di antaranya Mbak Amal itu kita di bidang aset itu melakukan rekonsiliasi aset, ya pencocokan gitu kan ya antara data SKPD dan dengan data yang ada di aset. Terus dari aset sendiri akan melakukan rekon juga dengan data yang masuk ke bidang akuntansi. Pada akhirnya data-data itu yang akan menjadi laporan bagian atau data yang masuk ke dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Nah, kemudian inventarisasi dan pembukuan serta pelaporan barang milik daerah. Nah, sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan Perda kita
nomor 06 tahun 2018. Tujuannya adalah memberikan kebenaran data dan mengetahui kepastian. Kepastian apa? Kepastian nilai, kepastian hukum, kepastian jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam pengurusannya. Dalam hal ini masing-masing SKPD. Ya. Selanjutnya adalah bahwa kepala BPKA itu selaku pejabat penata usahaan pengelolaan barang milik daerah, dibantu oleh kepala bidang aset selaku pengurus barang pengelola, beserta 3 kasubitnya, yaitu kasubit mutasi aset, kasubit pemanfaatan dan pengamanan aset, dan kasubit investasi aset. Nah, kita di sini melaksanakan sesuai dengan tupoksi dan arahan petunjuk Sekda selaku pengelola barang terkait pengoptimalan pelaksanaan penataan usahaan barang milik daerah, antara lain ini bukan terobosan ya, saya pikir justru Warna TV yang bikin terobosan ya. Dengan adanya acara ini saya anggap ini merupakan, saya nilai ini merupakan terobosan ya Bang ya, Bang Sapkan ya. Di antaranya yang kami lakukan adalah penertiban administrasi. Dengan cara apa? Seperti tahun ini, alhamdulillah sejak tanggal 30 Desember tahun 2020 saya dilantik sebagai Kabid Aset, on proses ya. Kita sedang menyiapkan surat keputusan Bupati. Ada 2 kami mulai, karena nanti ada berikutnya setelah ini kami akan mengajukan kembali. Ya, terkait dengan ini adalah surat keputusan Bupati tentang apa? Penetapan status pengguna barang. Nah, status pengguna barang ini terbagi, yang sedang kami kerjakan ini adalah terkait dengan kendaraan roda 4. Di sini ada, nah itu dia tadi ya, bahwa kalau kita bicara kendaraan dinas itu kan ada 3 klasifikasi. Kendaraan dinas perorangan seperti kata Mbak Amal tadi, ada juga kendaraan dinas operasional jabatan. Ada lagi kendaraan operasional lapangan, khusus untuk lapangan. Nah, inilah dasarnya nanti SK-SK ini juga di samping itu 1 SK lagi, SK tentang penggunaan penetapan status pengguna gedung dan bangunan beserta tanah. Ada SK-nya ya, Bang? Ada. Ya. Itu harus dengan SK Bupati. Kenapa harus dengan SK Bupati? Karena ya yang jelas adalah tuntutan dari undang-undang, tuntutan dari peraturan. SK Bupati itu adalah dasar apa? Dasar OPD terhadap penganggaran pengadaan, ya kan, pemeliharaan, operasional dan perawatan, seperti misalnya BBM, ya kan, perawatan mesin dan lain-lain, itu gedung kantor gitu kan ya, pemeliharaan ringan ya. Nah, itu dasarnya. Artinya tidak hanya berdasar kepada perda tentang APBD saja gitu. Tentunya kita dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, Bang. Kemudian dari itu nggak sampai di situ aja. Masih banyak. Satu lagi, bahwa itu setelah kita Bupati menetapkan surat keputusan tentang penetapan status pengguna itu, maka kita dari bidang aset itu menyiapkan berita acara serah terima barang atau BAST dari pengelola yang ditandatangani oleh Pak Sekda selaku pengelola kepada pengguna. Ini masing-masing kepala OPD. Dan juga untuk percepatan dan keseragaman, bidang aset juga menyiapkan draft surat penunjukan pemegang barang atau biasa dikenal holder barang. Itu yang membuatnya adalah masing-masing SKPD, hanya percepatan saja kita dan keseragaman kita dalam hal penertiban administrasi tadi. Kemudian menginventarisir BMD dengan melakukan koordinasi kepada masing-masing SKPD selaku pengguna barang. Yang ada merupakan hal penting karena merupakan sumber data bagi pengelola, bagi kita di aset. Nah, dalam hal apa? Dalam hal penataan
penatausahaan barang milik daerah. Nah, pada tahun 2021 juga kami melakukan optimalisasi pendataan dan pencatatan dengan upaya pengembangan aplikasi. Di sini kami Bang tahun ini akan mengembangkan aplikasi Bang Saukani. Ya, aplikasi apa? Aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah. Sehingga dengan ini dapat lebih mudah, lebih Apa nih, cepat. Nama aplikasinya apa nih, Bang? Udah ada belum, Bang? Kalau kita dengan pengembang kemarin dan juga sudah sepakat dengan Pak Kepala BPKA, kita kasih nama Simbat Laut. Simbat Laut. Iya, Sistem Singkatan. Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Lampung Utara. Iya. Lumayan. Ya, ya. Bagus juga. Sebenarnya kita sudah menggunakan Simda. Iya. Simda sejak tahun 2015, namun karena ada perkembangan teknologi dan juga itu karena itu memang awal dari penggunaan aplikasi, sehingga juga terbentur dengan kapasitas atau dari kemampuan dari SDM yang ada, itu memang agak rumit ya. Dan setelah kita pelajari dan kita cari-cari, kita dapat aplikasi yang lebih simpel, mulai dari perencanaan sampai dengan neraca nantinya. Cukup dengan aplikasi saja, dia ada database-nya ada di situ semua. Langsung ada. Iya, ada di situ semua nantinya. Nah, itu kita karena apa? Database ini adalah informasi yang harus komprehensif, ya kan? Terkait penganggaran, perencanaan dan pengadaan, penatausahaan, penghapusan, serta akuntansi dan pelaporannya. Iya. Nah, bersama dengan itu juga kita bidang aset melakukan upaya peningkatan SDM-nya untuk dapat menguasai dan mendayagunakan aplikasi dimaksud. Ya, baik. Dari rangkaian rules yang cukup panjang tadi ya, Bang ya. Abang ini kan sebagai monitor lah ya, Bang ya. Monitor baik itu lapangan tentang pengadaan, baik dari akuntannya dan lain-lain. Iya. Menurut Abang, Randis kendaraan dinas di Lampung Utara ini masih layak pakai nggak sih, Bang? Menurut Abang? Sebenarnya kenyataan yang disampaikan oleh kakak anda saya tadi bahwa itu benar. Benar. Iya, Tidak seperti layak pakai itu. lagi ya, Bang ya? Ada beberapa unit kendaraan yang memang tidak layak pakai, bahkan rusak berat. Ada di beberapa tempat penampungan seperti di kantor BPKA sendiri sekarang saat ini itu ada 2 unit kendaraan yang memang sudah nggak bisa jalan. Nah gitu. Dan itu belum dihapus. Belum dihapus. Iya, belum dilelang gitu kan. Belum lagi di beberapa OPD yang memang mangkrak. Ya. Itu ada beberapa dan itu akan kami inventarisir berapa jumlah itu sehingga nanti akan kami usulkan kepada pengelola dan pengelola akan mengusulkan kepada kuasa pengguna anggarannya yang pemegang kekuasaan BMD-nya sendiri, dalam hal ini adalah Bapak Bupati, untuk dapat kita melaksanakan penghapusan melalui lelang. Berarti gitu. nanti akan diganti dengan ada pengadaan tadi. Kalau soal pergantian tadi, bahwa di dalam perencanaan tadi ada tahapan-tahapan dari penilaian-penilaian, Tahapan-tahapan. bahwa tidak mesti diganti ketika memang cukup dan masih dimungkinkan serta dalam perhitungan ekonomisnya lebih baik perbaikan, ya kan? Meskipun tidak layak pakai. Ya itu dia tadi, misalnya Iya. kalau kita hitung Bang ya, Bang Saukani ya, misalnya ada layak yang sudah kurang tidak layak pakai, kita dandan bisa menjadi layak pakai lebih ekonomis Kenapa daripada tidak gitu ya, pengadaan Bang? baru, kenapa tidak? Iya. Itu kan tergantung dari penilaian dari masing-masing SKPD tentunya. Iya. Ya, karena kita hanya sifatnya koordinasi saja di penatausahaan saja di bidang aset gitu. Dan persoalan ini pengadaan ini seperti apa yang disampaikan Bang Saukani tadi, bahwa ini adalah salah satu faktor penting juga dalam rangka penunjang Benar sekali. penunjang pelaksanaan pemerintahan dan tentunya pelayanan publik. Benar, karena kebutuhan masyarakat sangat dipertaruhkan Iya. ya, Bang ya. Ya ada memang ya kita walaupun ya saya yakin di setiap OPD, SKPD Bang ya, kita perlu turun ke lapangan ya kan. Perlu turun ke lapangan dan juga ini ya terus terang aja ini kan ada apa ya?
seperti di sosmed itu ya, terkait 7 randis ini, seperti misalnya salah satunya bahwa yang saya dapat informasi ini hanya sekedar pribadi ya dari saya ya, bahwa salah satu dari satu unit pengadaan ini Bang, pengadaan baru ini ada mobil Innova kalau nggak salah ya, di antar 7 unit ini, itu untuk TPPKK. Ya, nah ceritanya gimana? Di sini sebetulnya TPPKK saat ini itu tidak ada kendaraan operasional. Berarti butuh mereka. Nah, berarti mereka butuh. Kenapa? Dulu ada Innova juga, tapi nah pada saat tahun anggaran 2020 itu ada keperluan dalam rangka juga kita sinergisitas kita terhadap instansi vertikal karena mendukung juga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara ini, bahwa Kepala Pengadilan Negeri Kota Bumi itu tidak punya. Berarti butuh juga. Nah, butuh juga. Udah Maka Bapak Bupati mengambil satu kebijakan untuk meminjam pakaikan mobil itu, mobil Innova milik TPPKK itu kepada Kepala Pengadilan Negeri Kota Bumi, sehingga saat ini TPPKK itu nebeng kemana-mana nih kalau mau keliling itu. Nah, kira-kira salah satunya itu menjadi apa namanya, kita bicara layak tidaknya pengadaan tadi. Benar. Nah, ini mungkin Bang ya bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Artinya juga jangan juga kita apa namanya, kami juga ini hanya sekedar informasi-informasi yang saya dapat dan fakta-fakta yang ada saat ini gitu. Nah, persoalan itu tadi, ya persoalan kuantitas itu tadi seperti Bang Saukani bilang tadi, sebetulnya banyak yang sudah tidak layak pakai. Cuma kita kan apa yang disampaikan Bang Chandra bahwa itu sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu loh. Sudah ada perencanaannya, tapi diundur karena apa? Ada skala prioritas yang lain sehingga itu ditunda dan pada akhirnya saat ini pun harus ditunda. Masih ditunda juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 tadi tentang pemotongan dana transfer tadi. Nah, ini kan merupakan langkah-langkah pemerintah yang diambil, yang insya Allah bahwa langkah ini adalah juga semata-mata untuk apa? Untuk mewujudkan dan menjaga amanah dari masyarakat, sehingga apa yang diinginkan, saran kritik dari masyarakat itu sendiri dapat terakomodir, dan juga kami juga sebagai pelaksana juga itu juga tentunya dalam hal mengakomodir itu juga harus dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ya seperti itulah kira-kira tentang kelayakan apa namanya kendaraan dinas khususnya roda 4 di Kabupaten Lampung Utara. Mungkin untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya Amal masih mau nanya lagi nih Bang. Calon-calon penerima dari 7 randis itu Bang, siapa aja nih Bang kalau boleh tahu? Selain TPPKK tadi itu Bang, ada nggak Bang? Udah ada belum deh Bang calon-calon yang penerimanya gitu? Sebenarnya kan begini, kalau soal calon itu kan yang dapat menjelaskan itu kan SKPD terkait. Nah, karena apa SKPD terkait yang dapat menjelaskan itu? Karena mereka lah yang merencanakan, mereka lah yang mengusulkan pengadaan. Hanya saja seperti apa saya ambil contoh tadi mobil TPPKK tadi itu karena saya mendapat informasi itu, karena banyak juga saudara-saudara kita yang konfirmasi juga ke bidang aset terkait pengadaan kendaraan ini, kendaraan operasional ini gitu loh ya. Kalau yang lain ya mungkin Bang Chandra selaku Kabak pengadaan barang jasa bisa memberikan informasi OPD mana saja yang mengusulkan pengadaan barang itu meskipun tertunda. Nanti mungkin Amal nanya sama Bang Chan. Oke, makasih ya. Baik, kita beralih dulu nih sejenak ke Bang Saukani Bang. Ada anggapan dari masyarakat bahwasanya lebih baik memperbaiki jalan dulu deh daripada membeli randis untuk pejabat-pejabat, karena banyak sekali jalan-jalan di salah satu daerah
di Kabupaten Lampung Utara sudah rusak total nih Bang. Bagaimana Bang perspektif Abang? Ya, jadi kalau ditanya mana yang perlu didahulukan, Ya. ya tentunya pemerintah daerah lebih paham, ya kan? Jalan perlu diperbaiki, Ya. tapi fasilitas Juga perlu. orang yang mau bekerja untuk memperbaiki jalan itu juga perlu. Ya. Nah, jadi sebetulnya ketika harus memilih sudah tidak layak lagi sebetulnya dipertanyakan sekarang, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabak bahwa program itu sudah di-cut oleh pemerintah pusat, Iya. ya, dipending. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada lagi kesempatan untuk memilih, ya kan? Suka atau tidak suka, ya Pak Kabak harus nurut, ya kan? Karena itu permen, ya, permen yang mengatur itu. Nah, sehingga tidak mungkin bisa dibantah oleh seorang kabak, ya kan, atau oleh seorang kabit, nggak mungkin, Benar. ya kan. Kalau seandainya kan Bang tadi itu seperti Jadi apa, Bang? sebetulnya semuanya Perlu ya, memiliki apa namanya sisi keuntungan masing-masing. Jadi tidak bisa dibandingkan bahwa lebih baik jalan dulu atau lebih baik kendaraan dinas dulu. Karena masing-masing itu punya nilai plus yang tidak bisa dibandingkan. Ya. Gitu. Nah, kemudian sebetulnya kalau saya sih berharap jangan dengan adanya permen ini kemudian Pak Kabak terus berhenti berinovasi. Tapi saya berharap kalau memang misalnya untuk membeli ini tidak dimungkinkan oleh peraturan tersebut, kita coba terobos bagaimana kalau kita sewa. Ada alternatif Kalau lain ya, kita Bang? sewa, mungkin biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar, karena dia bertahap. Nah, sehingga dimungkinkan nanti dari bisa tertutupi oleh PAD yang muncul. Nah, kemudian ya memang jalan juga perlu, Iya. ya kan? Apalagi jalan tempat saya itu sekarang sudah parah betul itu. Iya Bang ya. Ya. Ya sebetulnya saya juga berharap seperti itu. Gimana Ya kendaraan kan? mau jalan kalau jalannya rusak gitu Nah, kan? cuma masalahnya sekarang untuk perbaikan jalan se-Lampung Utara, Iya. ya, itu butuh berapa dananya? Sementara yang untuk beli mobil dinas cuma 7 loh, ini mobil dinas yang mau dibeli. Dananya hanya, ya, ini kalau kita mengukur keuangan daerah loh ya, hanya 2, itu kecil sekali dana itu. Itu pun tidak bisa dilaksanakan. Di-cut. Ditunda dulu maksudnya. Iya, depending. Ya karena memang keuangan negara kita sekarang ini kan memang sedang luar biasa. Iya. Ya kan? Hutang kita loh, hutang luar negeri kita saja sudah mencapai 6.000 triliun. Benar. Ya. Nggak tahu lagi itu mungkin kalau uangnya dimasukkan dalam ruangan kita ini nggak cukup. Penuh. Ya. 6.000 triliun itu. Iya. Dan itu harus dibayar. Ya. Maka saya bisa memaklumi ketika pemerintah pusat itu melakukan pemotongan-pemotongan anggaran. Nah, jadi saya berharap juga masyarakat juga memaklumi ketika ada keterlambatan pembangunan itu bukan karena pemerintah daerah tidak mau. Ya. Saya yakin Pak Bupati itu kalau bisa besok semua jalan Lampung Utara ini bisa di hot mix mulus semua. Mau beliau itu. Ya. Cuma masalahnya anggarannya tidak ada. Iya. Jangankan Kabupaten Lampung Utara, negara Indonesia saja sekarang sedang mengalami defisit anggaran yang sangat luar biasa. Jadi itu. Jadi kesimpulannya jangan membandingkan antara pengadaan randis dengan jalan. Karena itu beda porsinya masing-masing ya. ya. Demikian. Awal tadi nanya perspektif Bang Sautani doang sih sebenarnya. Baik, kita balik lagi nih ke Bang Chan. Bang, tadi kan mungkin Bang Chan bisa nih bantu Bang
Wandek jawab tentang pertanyaan Amal tadi. Ada siapa aja sih Bang penerima Iya. penerima dari 7 randis tadi? Iya. Kalaupun nanti akan diadakan seperti itu. Oke. Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menanggapi ini. Saya sangat setuju dengan Iya. pernyataan Bang Saukani tadi. Janganlah kita membandingkan antara pengadaan mobil sama perbaikan jalan. Oke. Karena semuanya itu harus dijalankan. Semuanya penting ya Bang? Ya, sama-sama Iya, penting. oke. Apa yang saya sampaikan tadi, yang ibarat mobil tadi, itu saya baca di sosmed, Bang. Saya lihat baca ibarat mobil roda 4, saya pikir benar juga ini. Roda 4 itu harus berputar semua. Iya. Kalau cuma 1 atau 3 yang berputar, yang 1 macet, ya macet juga roda pemerintahan ini. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Amel tadi, untuk 7 kendaraan itu rencananya, tapi nanti kan kita serahkan ke bagian aset untuk mendistribusikan. Tapi Ya. rencana awal itu 3 unit untuk asisten 1, 2, 3. Oke. Kemudian 1 unit untuk TPPKK, 1 unit untuk Dharma Wanita, Ya. kemudian 1 unit untuk Patwal, 1 unit untuk Kabak, karena ada beberapa Kabak yang belum memiliki kendaraan dinas. Yang ada pun juga sudah sangat tidak layak lagi sih sebenarnya. Oke. Kita mau bawa ke Bandar Lampung, mau ikut rapat di Bandar Lampung, Bang Mogok 3 Iya. kali ya Bang Saukani ya. kita mau parkir di kantor, sama kita mau parkir di tempat. Iya, benar real ya Bang ya. Iya. Kita ke tempat rapat ke provinsi, malu kita bawa mobil itu. Dilihat, waduh, Lampung Utara alangkah jelek mobilnya gitu. Sangat tidak layak itu, Mbak. Nah, jadi sedikit menambahkan Iya, juga silakan, Bang. Mbak Amal, Bang Saukani. Ya seperti apa yang disampaikan Bang Chandra dan kenyataan yang Abang lihat, bahwa memang berdampak juga ya perubahan nomenklatur yang ada di kabupaten, baik dia khususnya kita dibicara Kabupaten Lampung Utara. Iya. Contoh saja seperti misalnya di sekretariat saja itu bertambah apa yang bertambah di situ beberapa bagian ya di ini sekretariat itu ada jadi 11 sekarang. Terus di Bapeda sendiri juga menambah 1 bidang lagi, belum di OPD yang lain. Banyak ya Bang? Banyak ya. Jadi kalau katakanlah kemarin itu cukup, nah dengan penambahan bidang-bidang dan bagian eselon-eselon ini, terutama eselon 3, Iya. itu tentunya akan juga bertambah kebutuhan akan kendaraan dinas operasional itu sendiri. Namun juga yaitu dia tadi, mungkin seperti apa saran dari Bang Saukani, ketika memang kondisi, bukan hanya kondisi keuangan, tetapi kondisi kita memang sedang dalam keadaan menghadapi COVID, dan terlebih lagi bahwa sudah ada arahan dan petunjuk untuk penundaan dengan terbitnya PMK 17 2001 itu, Iya. ya insya Allah ya kalau menurut kami sih Pemda akan mengambil langkah-langkah lain terkait dengan fasilitas-fasilitas penunjang operasional bagi pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Ya diantaranya yang ada aja ya kita ya, kalau kita bicara layak nggak layak dari tahun ya mungkin banyak sekali yang sudah tidak layak. Iya. Tetapi karena mengingat keadaan kita tadi itu, keterbatasan tadi itu, ketersediaan anggaran, maka salah satunya mungkin dilakukan perbaikan. Ya sehingga dia menjadi layak. Yang tadinya jarak 5 km 3 kali macet, ini gimana caranya jarak tempuh 300 km nggak macet gitu kan. Nah terus juga mungkin ke depan juga kalaupun kita mengharapkan kendaraan-kendaraan baru, masukan dari Bang Saukani tadi Disewa. bahwa kita bisa melalui sewa. Benar. Dan itu perlu kita pelajari juga karena harus juga melalui mekanisme ya tentang sewa menyewa. Ada rules Ya ada penilaian juga, penilaian ekonomisnya di mana gitu kan ya. Karena begini, kalau sewa itu kan kita tidak tercatat sebagai aset daerah. Benar.
itu hanya operasional gitu ya. Selesai sewa ya sudah, kita nggak dapat aset. Tapi keuntungannya kalau seandainya kita beli itu menjadi aset daerah. aset daerah. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan tadi. Cukup menarik dari Bang Mandek. Kita langsung saja nih Bang. Terakhir, harapan dari Bang Chan terkait pengadaan Randis ini Bang. Ya sebenarnya Silakan, Bang. kita mau berharap juga anggarannya sudah ditunda, jadinya Tidak ada harapan tidak ada apakah yang Bang? perlu kita harapkan lagi gitu. Nggak mungkin Bang. Kita tidak mungkin kita tidak ada berharap harapan. kita berharap mudah-mudahan kondisi keuangan daerah ini bisa Ya. lebih baik dan semua prioritas-prioritas anggaran dari Pemda bisa dijalankan dengan baik. Iya. Gitu aja, Mbak. Singkat jelas padat kok dari Bang Chan ini. Kita dengar dulu nih, apa nih Bang harapan dari Bang Mandek nih Bang. Silakan Bang. Ya, yang pertama ya harapan kami di bidang aset itu tentunya selalu mengharapkan dan melakukan koordinasi yang baik Iya. kepada semua SKPD terkait kapasitasnya sebagai pengguna barang, mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pelaporan dari barang milik daerah yang ada di masing-masing SKPD. Karena laporan-laporan itu, kondisi-kondisi itu, data-data itulah yang akan kami akomodir dan akan kami lakukan rekonsiliasi guna pada akhirnya setiap tahun anggaran bahwa kita harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan pemerintah daerah kita bisa akuntabel, ya kan? Nah, dan juga pelaksanaannya atau penyelesaiannya juga bisa tepat waktu, dan kita bisa mendapatkan penilaian yang baik. Mungkin itu ya, dan harapan kami juga bahwa kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Sebagai pelaksana prosedur tentunya kami punya keterbatasan, terutama ya keterbatasan informasi ya, informasi terkait kalau kami di aset itu keberadaan barang, kualitas barang dan lain-lain yang terkait dengan barang milik daerah. Dan kami sangat mengharapkan Bang Saukani ya kami bisa diberikan spirit ya, mendapat spirit, mendapat dukungan, informasi-informasi yang akurat terkait dengan perwujudan atau mewujudkan tujuan kita sehingga kita bisa mencapai kinerja yang optimal, efektif dan efisien. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Wan. Kita terakhir nih dari Bang Saukani, pengen denger dulu nih harapan dari Bang Saukani. Ya, silakan Bang. Harapannya singkat saja. Apa itu Bang? Seperti tadi saya sampaikan, jangan dengan karena adanya keputusan menteri lalu pengadaan kendaraan dinas ini berhenti. Iya. Carilah terobosan-terobosan baru, mungkin mobil yang ada diperbaiki seperti tadi Pak Wande katakan, diperbaiki sehingga layak untuk digunakan, atau ada cara-cara lain, salah satunya yang dengan saya sampaikan tadi dengan cara sewa. Kenapa? Karena kendaraan dinas ini adalah salah satu fasilitas utama yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Iya. Selain juga ruangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau karena keputusan itu lalu berhenti, saya rasanya kurang sepakat, ya, kurang sepakat. Nah, kemudian untuk teknis tentu saja itu harus nanti dibahas secara terinci, ya, jangan sampai nanti karena mau inovasi terus melabrak undang-undang yang ada, ya. Ini saya itu saja yang saya harapkan, ya. Jadi jangan karena adanya keputusan menteri yang terbaru ini kemudian pengadaan itu justru dihentikan. Saya berharap justru dilanjutkan tapi dengan cara yang lain. Adanya alternatif Iya. gitu ya Bang ya. Itu aja. Baik.
Singkat jelas padat juga. Terima kasih Bang Saukani, Bang Wandek, Bang Chan yang telah hadir di Warna ID pada kesempatan kali ini. Sangat memberikan edukasi lah kepada masyarakat kita pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali Bang di lain kesempatan. Amin. Ya. Tata pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clear governance adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal maupun institusi informal. Begitu pula dengan pengadaan kendaraan dinas ini. Semoga dengan adanya pengadaan kendaraan dinas ini akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Saya Amalia dari Harian Warna ID, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan dalam bersikap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.